Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Perpuluhan, ya ini lagi hangat dibahas di mana-mana karena beberapa waktu lalu ada pendeta yang membahas hal ini. Akhirnya kemana-mana ya orang membahas perpuluhan. Untuk kaum Levi, yaitu kaum rohaniawan yang harus urus bait Allah, dan mereka hidupnya sederhana. Bukannya zaman sekarang, pendeta tilep 10% atas nama dia pendiri gereja, sama istrinya bendahara, mereka gonta-ganti Alphard, gonta-ganti Rolex, beli Ferrari, Lamborghini, penthouse, jalan-jalan keliling dunia. Perpuluhan bukan sekedar angka matematika, melainkan itu adalah solidaritas. Ya, dalam keberagaman 12 suku Israel, 11 suku berperan memberi perpuluhan untuk satu suku, yaitu suku Lewi. Nah, kenapa? Karena mereka itu bekerja di bait Tuhan. Ya, perpuluhan adalah cerminan persatuan dan kepedulian yang memperkuat komunitas bangsa Israel. Jemaat sudah peduli memberi perpuluhan buat gembalanya ataupun pendetanya. Makanya ada yang tajir melintir hidup mewah, dan di sisi lain ada yang miskin sampai mengering. Dan sekarang gereja ada api liar. Ada pendeta-pendeta telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah, karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati, karena engkau jadi Kristen pasti kaya, jadi Kristen pasti lancar, jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia yang palsu. Nah, ini bisa kita lihat di mana-mana. Kalau kalian jalan-jalan di kota, kalian coba masuk ke gereja-gereja yang kayak istana ya, dan kalian pergi ke desa-desa. Nah, ada yang gereja itu terbuat dari gubuk. Nah, sementara umat itu ataupun jemaat itu memberikan perpuluhan mereka. Nah, tetapi biasanya ya umumnya ataupun tidak semua ya, itu yang mengelola keuangan itu adalah gembala. Nah, dan ada yang sebagian lagi lebih buruknya, dia berhak dia merasa berhak uang itu mau diapakan saja, seperti itu. Nah, akhirnya kita melihat ketimpangan di dalam gereja-gereja, baik yang ada di kota, baik yang ada di desa. Nah, kenapa ada ketimpangan ini? Nah, ini kemungkinan besar apa yang dikumpulkan dari jemaat ini tidak merata. Itu udah pasti ya, karena ada yang begitu mewahnya, ada yang begitu menderitanya. Terlepas dari mungkin ada yang berkata, oh itu gembalanya kan dia sekalian berbisnis. Nah, mau sekalian berbisnis, mau sekalian apapun, kalau kita melihat ketimpangan di dalam kalangan orang Lewi, dalam tanda kutip ya, Lewi-Lewi zaman sekarang ya, itu kan pertanda bahwa apa yang dikumpulkan dari jemaat itu tidak dibagi dengan rata. Mungkin ada yang tidak setuju dengan hal ini. Ya, memang kita sebagai orang Kristen banyak sekali penafsiran di dalamnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saatnya gembala-gembala tunjukkan semangat perpuluhan yang dulu ada dalam bangsa Israel. Kalau dulu perpuluhan itu ada menunjukkan sikap solidaritas ya. Nah, saya rasa semangat itu juga ada di kalangan hamba-hamba Tuhan ataupun kalangan orang Lewi. Nah, milikilah jiwa solidaritas dimulai dari kalangan Anda. Gembala tajir, perhatikan gembala yang ada di desa dan perintisan. Jangan sampai perpuluhan yang menggunung malah membeli jam Rolex ataupun mobil mewah ataupun aset-aset mewah lainnya, sementara rekan Anda di desa makan aja susah. Nah, akhirnya nanti suatu hari dengan berkembangnya zaman, gampang mengakses informasi. Nah, jemaat ketika perpuluhannya gede-gede sampai ratusan juta, sampai miliaran, mereka akan berpikir, nah,
dikemanakan ini perpuluhan yang dikasih ini. Nah, kalau Anda hidup mewah, nanti mereka berpikir, nanti mereka langsung saja memberikannya kepada gembala-gembala yang di desa.